Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Yana, pada perkuliahan analisis struktur. Pada materi kali ini, kita akan mencoba menjelaskan tentang analisis struktur balok menerus yang merupakan kelanjutan dari materi yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang balok sederhana dengan beban terpusat di tengah bentangan, kemudian balok sederhana dengan beban merata. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap balok menerus yang terdiri atas beberapa bentangan yang dibebani oleh beban-beban yang beraneka ragam. Dalam hal ini, balok ini dibebani oleh beban P yang berada di tengah bentang dan beban Q yang berada di sepanjang bentangannya. Kita akan coba analisis balok menerus ini dengan menggunakan SAP 2000 versi student. Langkah-langkah yang dilakukan sama dengan yang kita lakukan pada analisis balok sederhana. Yang pertama adalah kita buka program SAP 2000 versi student. Kemudian kita tentukan satuannya apa yang akan kita gunakan. Anda bisa lihat pada soal tadi satuan bebannya adalah dalam ton, beban Q-nya dalam ton per meter, beban terpusatnya dalam ton, panjangnya dalam meter. Maka sebaiknya kita gunakan satuannya adalah ton dan meter. Maka yang kita pilih satuannya adalah yang ton dan meter. Nah, setelah itu kita akan buat pemodelan strukturnya. Kembali kita pilih dari menu yang ada di template saja, File, New Model from Template. Kemudian kita pilih balok. Kemudian number of spans, jumlah bentangannya. Jumlah bentangan itu sesuai dengan di soal kita. Bentangannya ada 1, 2, 3 bentangan. Satu bentangan adalah dari tumpuan ke tumpuan dan panjang satu bentangnya adalah 4 meter. Maka kita masukkan nilainya. Number of spans adalah 3. Span length-nya. Span length di sini adalah panjang dari tumpuan ke tumpuan, jadi bukan panjang total. Panjang totalnya 12 meter, tapi dari tumpuan ke tumpuan panjangnya adalah 4 meter. Maka yang kita isikan di sini adalah 4. Kemudian oke. Oke, ini saya perbesar, maka akan muncul seperti ini, di mana masing-masing bentangannya adalah 4 meter, 1, 2, 3, ada 3 bentangan. Nah, dalam kondisi ini, ternyata tumpuannya berbeda daripada yang disampaikan pada soal. Pada soal, tumpuannya adalah sendi, 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 roll. Maka berarti kita harus kondisikan sama seperti ini. Kita buat menjadi sendi, 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 dan roll. Ini sendi, ini roll, ini roll, ini roll. Berarti kondisi yang join ini dan join ini itu akan kita rubah menjadi sendi. Untuk merubah sendi sama caranya seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Assign, join, restrain. Ya. Kemudian dipilih jenis tumpuan mana yang akan dirubah. Atau bisa juga, ini saya cancel dulu. Setelah dipilih join yang akan dirubah tersebut, kita pilih yang ini, yang seperti gambar sendi itu. Dipilih assign, join, restrain. Assign, join, restrain ini dipilih sendi. Oke, maka sekarang dia sudah berubah menjadi sendi ya. Sendi, 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 roll. Kemudian di soal dinyatakan bahwa berat sendiri struktur diabaikan. Maka kita harus abaikan berarti berat sendirinya. Kembali menu define, static load cases, self weight multiplier-nya faktor pengali berat sendirinya diganti dengan 0. Kemudian dipilih chain load,
sehingga dia angka 1 tadi berubah menjadi 0, kemudian diokekan, maka sekarang kondisinya sudah diabaikan berat sendirinya. Nah, jika model strukturnya sudah sama dengan di soal, tinggal kita berikan beban. Bebannya adalah beban merata di sepanjang bentang, kemudian beban P di bentang 1 dan di bentang 2. Maka, kalau bebannya sama bisa kita langsung berikan beban atau juga satu-satu juga bisa. Nah, beban di sini sama dengan beban di sini yang beban merata di sepanjang bentang atau di blok seperti ini juga bisa, ya. Nah, maka kita pilih kalau memberikan beban perintahnya adalah assign frame static load, kemudian karena bebannya adalah beban merata maka point and uniform. Arahnya karena arahnya ke bawah berarti searah dengan sumbu global Z. Kita berikan di sini. Nah, kita sampaikan di sini. Beban meratanya adalah besarnya berapa? Besarnya adalah 2,5 ton per meter. Oke. Sampaikan di sini. Bebannya adalah karena dia global Z arahnya positif ke atas, maka beban kita arahnya ke bawah minus 2,5. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah ini angka komanya itu tergantung settingan komputer Anda masing-masing ya. Jika ke settingan komputernya itu koma desimalnya itu adalah titik, berarti harus Anda masukkan min 2,5. Tapi kalau misalnya settingannya adalah settingan Indonesia, maka komanya ya koma seperti ini. Oke. Nah, ini sudah menampilkan bebannya di sepanjang bentang. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita masukkan lagi beban terpusatnya. Beban terpusatnya berapa? Beban terpusatnya P sebesar 5 ton di tengah bentang 1 dan 2. Nah, berarti kita pilih dulu bentang 1. Boleh sekaligus karena kebetulan bebannya sama, boleh 1 dan 2, boleh 1-1. Nah, ini 1 kita masukkan di sini. Saya mau masukkan hanya bentang 1 saja dulu. Assign frame static load point and uniform lagi. Karena bebannya hanya 1 di bentangan itu, maka kita masukkanlah jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 2 meter dari titik A. Karena dia adalah bebannya di tengah bentang. Maka kita masukkan di sini jaraknya. Ingat keterangan saya kemarin, perbedaan antara jarak relatif dengan jarak absolut. Jarak relatif berarti kita membandingkan jarak beban yang akan kita masukkan terhadap bentang keseluruhannya. Berarti kalau di sini kita masukkan bebannya adalah di tengah, berarti 2/4. Jarak relatifnya kita masukkan di sini setengah. Tapi kalau Anda tidak mau berpikir, tidak mau ribet berpikir, kita masukkan saja jarak yang sebenarnya, jarak absolut. Distance-nya adalah jaraknya 2. Jarak 2 dari sini, load-nya, bebannya adalah min 5 ya. Bebannya 5. Bebannya adalah min 5. Nah, uniform load-nya jangan lupa dinolkan. Karena dia sifatnya di sini itu adalah menambah. Jadi menjumlahkan, mengakumulasikan beban yang kita masukkan. Tadi sudah kita masukkan di sini bebannya adalah 2,5 ton per meter di bentangan ini. Kalau tetap ini Anda masukkan, oke, ini kalau tetap Anda masukkan tidak dinolkan ya. Kita lihat ini. Nah, jadinya bertambah dia. Beban yang di sini tadi 2,5 tambah 2,5 jadi 5 jadinya. Jadi 5 beban meratanya jadinya. Padahal harusnya kan di soal cuma 2,5 ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka yang dimasukkan itu adalah assign frame static load point on uniform. Ini jangan lupa dinolkan. Oke, ini dinolkan, maka ini dia beban terpusat di tengah bentangannya. Kemudian yang ini juga sama, kita masukkan beban terpusatnya, assign frame static load, kemudian point and uniform karena nilainya sama. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan adalah distance di sini. Distance itu adalah jarak dari bentangan tumpuan yang terdekat dengan dia. Jadi kita lihat di sini bentangnya adalah 4 meter. Jarak di sini ini, distance-nya itu ya dari ujung ini. Dari ujung ini ya. Dari ujung ini ya 2 juga di tengah. Bukan dari ujung sini. Jadi bukan 6 yang Anda masukkan. Ini 4 tambah 2, 6. Bukan begitu. Tapi yang dimasukkan itu adalah dari ujung I-nya yang di sini. Ya, ini juga dimasukkan 2 angkanya. Kemudian load-nya juga min 5. Jangan lupa uniform load-nya dinolkan. Oke. Nah, kadangkala
kita salah memasukkan beban kan. Harusnya bebannya mungkin 10, Anda salah memasukkan 5 misalnya. Nah, kita lakukan lagi hal yang sama. Kemudian lakukan lagi satu-satu. Assign, frame static load, point and uniform misalnya harusnya 10 ya. Dimasukkan lagi min 10. Nah, kalau kita ingin mengganti bebannya, ya kita replace. Kita masukkan beban, kita ganti dengan beban yang baru. Ini kita oke kan? Nah, ini jadinya bebannya. Tapi otomatis kalau replace berarti beban yang ada di semua bentangan yang di tengah ini jadinya hilang ya. Kalau jadinya hilang kan berarti nggak benar juga jadinya. Maka kita tambahkan lagi beban meratanya. Assign, frame static load, kemudian point and uniform. Nah, ini sekarang yang kita nolkan. Nah, ini dia yang jadi min 2,5. Ini di add saja bebannya. Nah, gini ya. Oke. Nah, ternyata ini, oh iya ya bener yang tadi 5 bukan 10-an ya, rubah lagi ininya menjadi 5. Jadi begitu caranya untuk merubah bebannya. Nah, assign frame static load itu juga bisa dari sini, dari icon di sini. Assign frame span loading. Ini dimasukkan, ini sudah. Kalau ragu ya, kalau misalnya ragu, saran saya sih, kalau ternyata salah, hasilnya ternyata salah ya. Ragu nih kalau add atau replace begini ya, delete aja, delete existing load-nya. Oke, hapus semua yang ada di sini, kemudian masukkan satu-satu bebannya. Yang ini beban merata dulu, min 2,5. Oke, ini 1, kemudian masukkan lagi beban terpusatnya yang tadi 2, besarnya adalah min 5. Yang ini jangan lupa dinolkan. Kemudian ini di add saja. Nah, begitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Anda bisa rubah-rubah saja sendiri, dimodifikasi saja sendiri pemodelan struktur itu. Jadi kalau misalkan salah ya udah tinggal hapus saja, tinggal dihapus saja beban yang tadi salah, kemudian masukkan lagi beban yang baru, sehingga Anda bisa membuat pemodelan struktur ini sama seperti yang diinginkan di soal. Oke, nah kondisinya kalau sudah sama seperti ini ya berarti sudah sama kan dengan di soalnya seperti ini. Ini beban merata di sepanjang bentang, kemudian ditambah dengan ada beban P yang berada di tengah-tengah ininya, di tengah-tengah bentangan 1 dan 2 ini ya. Maka kita bisa menganalisis setelah selesai membuat pemodelan strukturnya. Setelah selesai pembuatan model struktur ini, kita akan coba melakukan analisis terhadap balok menerus kita. Langkahnya sama seperti untuk balok sederhana. Jika kita ingin melakukan analisis, berarti kita harus lakukan proses run, ya. Analyze, run yang F5 atau shift F5. Ini saya simpan namanya kasus 1. Kasus 1 balok menerus. Ya, ini adalah gambar deformasinya. Jika Anda lihat di bagian bawah start animation, maka akan kelihatan kurang lebih bentuk deformasinya seperti ini. Kemudian jika Anda ingin melihat reaksi tumpuannya, caranya sama, bisa dari display, show element forces, traces yang join reaction, atau yang ini saja juga bisa, yang ini. Kalau ingin melihat bidang gaya dalamnya, kita lihat dalam 4 windows lah ya. Ini 4 windows, ini reaksi tumpuannya. Ini ingin melihat gaya dalamnya, display, show element forces, traces yang frame, yang ambil yang geser, kita ingin lihat nilainya. Ini adalah bidang gaya gesernya. Kemudian jika ingin melihat bidang gaya dalam momen lenturnya, dilihat nilainya, show value on diagramnya yang dicentang. Ini dia. Kemudian kalau ini tampilkan dalam XZ, ini sudah, ini reaksi tumpuan. Kemudian
ini adalah bidang gaya geser, ini adalah momen lentur, dan ini adalah kalau kita ingin tampilkan bebannya di sini berarti display, show load yang frame. Nah, ini Anda centang kedua-duanya ya. Show join load with frame load jika Anda ingin menampilkan beban join dengan beban frame. Kemudian jika ingin menampilkan nilainya, show loading value-nya juga dicentang. Kalau tidak Anda centang, ini angkanya tidak muncul. Nah, ini akan muncul semuanya beban-beban yang bekerja pada balok Anda. Nah, saya harap sampai di sini bisa dipahami penjelasan saya. Ini sesuai dengan soal tugas 1. Untuk tugas 1, Anda diminta untuk menampilkan reaksi tumpuan, kemudian bidang gaya dalam, geser, momen lentur, kemudian beban yang bekerja. Nah, kalau Anda juga diminta untuk jadi ini nanti di screenshot saja, ini nanti yang ditampilkan, kemudian dibandingkan hasilnya dengan yang manual. Kalau Anda ingin lampirkan melihat deformasinya, ya begini hasilnya. Ini dia gambar deformasinya. Baik, demikian video saya untuk yang balok menerus. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa didiskusikan di grup WA atau melalui chat di forum e-learning juga bisa. Saya harap Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jangan lupa untuk terus berlatih dengan soal-soal yang ada pada modul yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.